Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Anto Channel Sembako. Apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut video ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng agar dapat notif terbaru video dari saya. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang tips agar toko kelontong ramai pembeli. Langsung saja kita pada pembahasan bagaimana tips agar toko kelontong ramai pembeli ya. Yang pertama, posisi toko yang strategis ya teman-teman. Apakah toko kelontong yang Anda kelola saat ini berada di tempat yang strategis? Jika iya, maka cukup melangkah ke tahap selanjutnya. Sebab keberadaan atau posisi suatu toko memang mempengaruhi ramai tidaknya pembeli. Anda bandingkan saja antara toko yang berada di area ramai pemukiman dengan sepi pemukiman. Tentu bisa dilihat bagaimana perbandingan jumlah pelanggannya. Yang kedua adalah modal. Sebelum memulai suatu usaha, modallah merupakan hal yang paling utama diperhitungkan ya teman-teman. Sebab modal yang Anda keluarkan akan mempengaruhi jumlah pelanggan nantinya. Bagaimana bisa? Perlu diketahui bahwa semakin banyak modal yang Anda miliki, maka kelengkapan barang akan semakin banyak ya, sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Yang ketiga, nama toko ya teman-teman. Kenapa nama toko bisa mempengaruhi keramaian toko? Bahwa agar toko kelontong ramai pembeli, pilihlah nama yang simpel dan sederhana agar pembeli mudah mengingat nama toko Anda sehingga bisa mereferensikan ke orang lain ya. Hal ini secara langsung tidak langsung akan ada penyaluran pelanggan tanpa Anda melakukannya sendiri. Yang keempat, perlengkapan barang. Agar toko kelontong ramai pembeli, intinya adalah barang yang Anda jual banyak variasinya, meski jumlah setiap barangnya sedikit ya. Yang penting kelengkapan barangnya ada. Yang kelima, mematok harga yang lebih rendah ketimbang toko yang lain atau toko sebelah. Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Hal ini yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai ya. Untuk perbedaan harganya sebenarnya tak harus banyak-banyak. Dengan selisih 500 hingga 1000 saja sebenarnya sudah menarik minat pembeli ya teman-teman. Jadi jangan patok harga yang mahal, kita patok harga yang murah ya, yang lebih rendah dari toko yang lain. Yang nomor 6, pandai memilih barang yang lebih murah. Bagi Anda yang ternyata dengan menurunkan harga hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit atau bahkan malah rugi, maka cobalah untuk mengganti agen atau distributor. Artinya adalah pilih distributor yang menawarkan barang yang lebih murah, sehingga keuntungan yang Anda dapatkan bisa maksimal meski melakukan penurunan harga ya. Yang ketujuh, pelayanan. Agar toko kelontong ramai pembeli, salah satu kunci yang harus selalu Anda pegang adalah melakukan pelayanan dengan sebaik-baik mungkin ya teman-teman. Sebab hal ini menjadi patokan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Artinya jika pelayanan yang baik, maka pembeli pasti akan merasa nyaman sehingga tertarik untuk kembali lagi. Yang kedelapan, memajang barang. Mengapa memajang barang perlu diperhatikan? Jika saat ini toko kelontong Anda menaruh barang secara acak-acakan, cobalah untuk merapikannya ya.
Hal ini sangat diperlukan sebab jika penataan barang sangat rapi, ini bisa menarik pelanggan yang tadinya hanya akan membeli barang tertentu, namun karena melihat barang lain pasti akan tertarik membelinya ya, sehingga secara tak langsung Anda sudah melakukan promosi. Yang kesembilan, bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Jika pembeli bertanya mengenai suatu hal, jawablah secara lengkap, ramah, dan sopan, sebab hal ini akan memberikan kenyamanan dan menjalin keakraban ya. Yang ke-10, memanfaatkan suatu momen. Agar toko kelontong ramai pembeli, tentu harus Anda memutar otak untuk melakukan variasi, salah satunya dengan memanfaatkan momen tertentu. Misalnya ketika sedang puasa, jualah barang yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan puasa. Yang ke-11, memiliki jam operasional yang panjang. Banyak toko kelontong yang menutup tokonya hanya sampai sore atau sekitar jam 5. Cobalah untuk toko kelontong Anda memperpanjang jam operasinya ya. Misalnya jam 9 malam sampai jam 9 malam ya teman-teman, sebab mungkin malam masih ada pembeli, misalnya untuk membeli kopi, mie instan, atau barang lainnya. Yang terakhir 12, jujur ya. Kunci utama dan terakhir agar toko kelontong ramai pembeli yang wajib Anda lakukan adalah jujur. Demikian informasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.